Hai semua, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya mengocok putih telur yang baik untuk adonan cake, terutama untuk chiffon cake. Apa yang perlu diperhatikan dalam proses pengocokan putih telur? Yang ini mungkin kalian sudah tahu lah, maksudnya faktor-faktornya ini udah agak klasik ya. Misalnya wadah harus bersih, hindari menggunakan wadah dari plastik karena itu rentan sekali lemak-lemak, bekas-bekas penggunaan dari sebelumnya itu masih lengket. Jadi gunakan kalau bisa, saya selalu lebih cocok pakai kaca yang seperti ini ya, adonan kaca dan bersih. Demikian juga dengan whisk kita, usahakan bersih bebas dari lemak-lemak. Kemudian gunakan sebisa mungkin telur yang segar. Kalau nggak segar bisa, ya tetap bisa. Cuman memang kalau telur yang segar itu dia lebih, volume mengembangnya itu lebih kelihatan gitu loh. Terus apalagi, telur itu harus suhu ruang atau suhu kulkas. Nah, kalau saya menggunakan suhu ruang tapi tidak terlalu, maksudnya telurnya itu nggak kelamaan di suhu ruang gitu loh. Suhunya itu jangan menjadi panas karena nanti konsistensi telurnya itu jadi sangat cair gitu loh. Jadi usahakan pakai telur yang segar, keluarkan dari kulkas dulu ya, biarkan kurang lebih setengah jam di suhu ruang, itu bisa dipakai. Jadi kalau kelamaan di suhu ruang pun kurang bagus menurut saya. Sebaiknya untuk putih telur dikocok pakai apa? Stand mixer atau hand mixer? Apa aja boleh ya, tergantung jenis mixer yang kalian punya. Tapi kalau saya pribadi, untuk ukuran telur yang sering saya gunakan, kurang lebih 8 telur, saya lebih memilih hand mixer ya. Saya lebih memilih hand mixer. Yang nggak tahu kenapa dia lebih mudah aja mengembangnya. Dibanding kalau saya menggunakan stand mixer saya, dia kan ukurannya lumayan gede. Untuk 8 butir putih telur itu kayaknya terlalu dikit di bowlnya. Jadi whisknya ini jadi hanya memutar-mutar di bagian ujungnya aja. Jadi lama banget proses mengembangnya. Saya kurang suka. Bukannya nggak bisa ya, tapi ya itu, saya lebih suka memakai hand mixer untuk ukuran yang rumahan lah. Tapi kalau kalian memang untuk jualan produksi ya pakai stand mixer lebih cocok ya. Satu hal penting dalam proses pengocokan putih telur adalah kita tidak boleh menggunakan speed tinggi secara langsung. Jadi dia harus perlahan, dari yang rendah, sedang, agak tinggi juga boleh. Tapi kalau langsung kalian gunakan ke speed tinggi, itu akan membuat putih telur kalian itu gampang mengembang, terus menjadi hard pick begitu ya. Jadi agak cepat pecah gitu loh nantinya. Jadi cepat kaku gitu. Kakunya itu terlalu berlebihan. Dan biasanya gelembung udaranya itu jadi nggak stabil yang kebentuknya karena terlalu cepat. Jadi kalau kalian, ini pengalaman saya, ini udah saya akui, kalau kalian bikin dari speed rendah, perlahan, setelah terlihat agak berbusa, baru dimasukkan gula atau zat asamnya, baru kemudian dinaikkan speednya. Jadi perlahan itu akan menghasilkan putih telur yang nantinya pembentukan gelembung udara di dalamnya itu stabil. Hasil cake kalian pun itu nanti mengembang dengan cara bagus, dijamin nggak retak deh. Itu pengalaman saya. Jadi pengocokan putih telur itu harus secara perlahan ya. Untuk gula, saya lebih suka menggunakan gula halus yang saya haluskan sendiri. Jadi meskipun itu nggak terlalu halus, tapi setidaknya sudah agak halus. Nanti hasilnya akan lebih bagus juga gitu, lebih cepat merata.
saya kurang merekomen yang langsung menggunakan gula halus yang siap beli ya gitu ya. Karena biasanya gula-gula halus yang siap dibeli itu sudah ada kandungan tambahannya dan itu bisa merusak konsistensi adonan juga. Itu menurut saya. Tapi terserah kalian mau pakai yang gula halus. Karena saya udah pernah pakai gula halus yang langsung beli ya. Apakah yang di Swedia lain kandungannya saya nggak tahu. Selalu itu nanti hasilnya nggak maksimal. Jadi saya menggunakan gula halus yang saya blender dulu. Jadi nanti teksturnya sedikit agak lebih halus. Kemudian dalam proses pengocokan putih telur ini terkhusus untuk chiffon cake, jika kalian perhatikan selalu kandungan gulanya itu yang ada di resep itu hampir 90% atau 85% atau bahkan 100% itu dikocok di bagian putih telurnya, bukan di bagian kuning telur. Kenapa? Karena gula sangat penting dikocok dengan putih telur. Gula itu nanti membantu konsistensi putih telurnya itu menjadi cepat menyatu, ya, enggak cepat set gitu loh. Jadi hasilnya juga lebih bagus dan kita juga lebih enak melihat konsistensinya sudah kaku, sudah apakah over mix, lebih cocok nanti dilihat setelah menggunakan gula. Jika kalian kocok hanya dengan putih telur saja atau gulanya sedikit, sisa gula sebagian besarnya kalian taruh ke kuning telur, itu nanti putih telurnya akan kelihatan susah sekali set. Dia mengembang tapi enggak kelihatan mengental atau shiny gitu loh, nggak kelihatan, nggak bagus teksturnya. Bahkan kalau kalian nggak cepat-cepat gunakan, putih telurnya akan kembali berair, jadi dia kurang kokoh gitu loh. Jadi sangat bagus penggunaan gula dalam pengocokan putih telur, itu harus diperhatikan. Ini contoh telur yang dikocok tanpa menggunakan gula. Kalian lihat adonannya kalau tidak pakai telur, nah, dia cenderung susah nyatu ke sisi bowlnya. Dan walaupun sudah mengembang ya, dia kelihatan gampang pecah, terus kelihatan berair. Jadi dia nggak set gitu loh. Dan nanti lama-kelamaan putih telurnya itu bisa kembali keluar dari busanya ini. Ini meskipun sudah mengembang tapi kelihatan pecah, mudah pecah, karena memang tidak ada yang merekatkan gitu loh. Terus ke dindingnya ini dia sangat licin, ke dinding bowlnya, dan cenderung kelihatan berair. Itu sebabnya dalam pengocokan putih telur dalam pembuatan chiffon cake selalu menggunakan gula, dan gulanya itu paling tidak 50% dari takaran berat putih telurnya. Itu akan menghasilkan pengocokan yang bagus. Makanya kalau kalian perhatikan rata-rata pada resep chiffon, gulanya itu lebih condong digunakan ke kocokan putih telur dibanding kuning telurnya. Paling di kuning telurnya hanya sedikit digunakan. Jadi kalau nggak pakai gula nanti teksturnya nggak bagus ya. Kayak ini. Nanti lama-lama airnya akan keluar dari sini. Ini putih telur yang dikocok tanpa gula. Tuh. Resiko putih telurnya keluar lagi yang encer lagi tuh besar. Nah, kayak gini, kan? Dia berair lagi. Terus nggak set gitu loh. Nah, terlalu licin, ya. Itu sebabnya pengocokan putih telur pada adonan chiffon itu harus berbarengan dengan gula. Dan itu gulanya nggak boleh sedikit, gitu loh. Jadi, ibaratnya total gula dalam resep itu sebagian besar digunakan pada pengocokan telur, putih telur, dibanding kuning telurnya. Paling di kuning telurnya hanya dicampur sedikit. Bahkan ada yang semuanya hanya dibuat pada pengocokan putih telur. Kayak gitu. Jadi jangan terbalik, jangan yang gulanya itu lebih banyak ke adonan kuning telur, jangan.
Gula pasir itu sangat bagus dalam membantu konsistensi putih telur yang baik. Ini saya kocok di speed yang agak rendah ya. Saya mulai dari speed 3 gitu. Dari 2 ke 3 boleh lah. Tapi lihat juga masing-masing mixer kan beda kecepatannya. Dan sebagai perbandingan, mixer saya ini dari 1 sampai 9. Jadi untuk awal saya gunakan di speed 2 ke 3, kurang lebih begitu. Setelah agak berbuih seperti ini, saya naikkan ke keempat ya. Jadi kalau langsung kalian gunakan speed tinggi, itu akan membuat putih telurnya cepat mengembang dan tapi udara di dalamnya belum stabil gitu loh kebentuknya. Nah, kalau udah agak berbuih, boleh masukin zat asam ya. Saya pakai cream of tartar. Bisa pakai lemon, jeruk nipis, atau vinegar. Kemudian boleh dimasukin gula sedikit demi sedikit. Sebenarnya kalau gulanya mau dimasukin bersamaan dengan putih telur di awal, boleh saja tetap mengembang. Cuman saya lebih nyaman dimasukin sedikit demi sedikit begini karena saya lihat hasilnya cocok dengan keinginan saya ya. Ini saya masih di speed 4 ya. Saya naikkan ke speed 5 ya. Nah, ini kalian lihat, ini masih belum stabil ya, masih belum stabil di loyangnya. Nah, kalau kita aduk seperti ini, lihat, nah, ini dia tidak jatuh kan? Tapi teksturnya kalian lihat, ini masih sangat soft ya, tuh, dia jatuh. Dan bagian runcingnya ini masih panjang ya. Ketika kalian balik tuh, dia juga bengkok kan. Nah, ini namanya soft fix ya.
Yang begini yang Sofik. Yang begini masih kurang bagus digunakan ke adonan. Pengalaman saya, adonan tidak akan mengembang dan cenderung agak bantet gitu. Bukan bantet, tapi nggak maksimal ngembangnya. Kenapa? Karena udara di dalam putih telur ini belum benar-benar maksimal gitu loh pengocokannya. Jadi banyak yang kasih informasi seperti ini. Tanda-tanda Sofik itu kalau dibalik, wisnya dibalik, dia akan melengkung. Nah, itu kalian harus jeli melengkungnya dalam konsistensi yang seperti apa gitu loh. Nggak boleh yang sangat sop seperti ini, karena yang sop seperti ini pun dia bisa melengkung loh. Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu masih kelihatan begini tuh, masih terlalu agak encer kan, harus dikocok lagi sampai nanti ketemu Sofik yang sebenarnya gitu loh. Ini kita kocok lagi. Kalian lihat, dia sudah lebih pendek ya ujungnya, dan kalau dibalik dia akan melengkung. Nah, seperti ini sudah bisa dipakai. Ini namanya Sofik yang sebenarnya menurut saya ya. Jadi dia sudah kelihatan kaku, padat, kental, tidak encer lagi, dan melengkungnya juga sudah kelihatan lebih tegas. Ya, jadi jangan salah mengartikan. Jadi sering saya lihat kalau Sofik itu begini, langsung dikasih tunjuk melengkung begini. Padahal seperti konsistensi yang pertama tadi, yang masih agak lembut, dia juga bisa melengkung loh. Jadi kalau yang pemula bisa salah persepsi, yang penting udah melengkung. Terus dipakai gitu, padahal itu belum bisa dipakai yang sangat lembut tadi. Saya udah pernah pakai yang begitu, bantet dia, nggak ngembang. Jadi harus yang begini ya.
Ini dia udah kelihatan garis. Nah, patah dia. Nah, patah. Udah sangat padat. Nah, akhirnya dia bergumpal seperti ini. Ya. Ini namanya udah over mix ya. Nah, kayak gini ha. Jadi dia udah bener-bener gak bisa jatuh lagi gitu loh. Udah nggak ada melengkung-melengkung semua. Lihat aja ujung-ujungnya semua udah tegak. Ya, nggak ada melengkung-melengkungnya lagi ya. Kalau begini kalian pakai, sifonnya akan gampang retak. Karena apa? Karena pada saat kalian memasukkan ke adonan kuning telurnya, si putih telur ini susah homogen dengan adonan kuning telurnya. Karena terlalu padat. Akhirnya kalian mengocok terlalu lama supaya dia bisa melebur dengan kuning telurnya. Padahal waktu untuk mengocoknya udah kelamaan gitu. Ya. Gelembung udaranya juga hilang. Akhirnya adonan bisa jadi bantet atau bisa juga karena kalian terlalu lama mengocok, adonan yang ada jadi cair gitu loh. Ya. Nah, ini namanya overmix ya. Kayak gini. Tuh. Tuh.